Di Biblical Monotheism. Nah, buku ini ditulis oleh beliau 2009 sebenarnya, kemudian 2011 mulai dipublikasikan. Tapi waktu itu terjemahannya belum terlalu sempurna. Nah, sekarang sudah dibuat dalam bentuk PDF tahun 2016 dan dengan terjemahan yang lebih sempurna begitu. Jadi saya buat judulnya Pendekatan dan Penolakan Eric Chang, yang tentu saja dalam konteks tema kita tentang logos dan kenosis juga, ya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal saja yang ingin saya sampaikan di waktu yang sangat terbatas ini. Pertama adalah pendekatan Dwi-Wipon atau 2 senjata pendekatan dari Eric Chang, dan juga ajaran-ajaran sejenisnya seperti modalistik, oneness atau Unitarianism yang juga sekarang marak dan sudah hadir lama di Indonesia. Jadi 2 pendekatannya. Yang kedua, pembuktian monoteisme numerik yang dilakukan oleh Eric Chang dan juga para pengikut-pengikutnya. Kemudian kita akan melihat argumen-argumen penolakan grandmother, tiga nenek atau 3 Allah. Kalau dalam istilahnya Eric Chang itu, bahwa Trinitas itu telah menjadikan Tritunggal itu sebagai 3 nenek, begitu ya. Jadi memang itu istilah yang digunakan. Nah, jadi saya membahas bukunya Eric Chang ini bagian bab 1 dan bab 2 itu kira-kira dari halaman 20 sampai halaman 245, jadi banyak sekali sehingga memang kita tidak bisa melihat semua dengan dalam begitu ya. Jadi itu sebabnya saya hanya memilih 3 aspek ini saja dalam bagian ini ya. Yang pertama, pendekatan sudut pandang atau keyakinan awal dari Eric Chang bahwa sejak awal Alkitab itu sepertinya memperkenalkan Allah yang tunggal dalam pengertian tunggal, satu, seperti kita menghitung jengkol yang saya sebut monotheism numerik. Jadi tunggal dalam arti tidak boleh ada kejamakan di situ. Nah, oleh karena itu beliau juga akhirnya menjadi alergi dengan istilah-istilah kemajemukan dalam diri Allah. Nah, maka istilah Tritunggal dalam ajaran Kristen itu menjadi dianggap sebagai 3 Allah. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, khususnya mahasiswa yang mungkin belum membaca bukunya, bahwa Eric Chang dulu itu adalah penganut Tritunggal, begitu ya, yang telah mengalami perubahan atau perkembangan ajaran di tengah jalan. Nah, ini dia. Teks-teks monoteisme yang menurut Eric Chang itu sangat diklaim oleh Yesus. Halaman 19 sampai 25. Ada banyak sekali teks yang ditampilkan di situ. Yohanes 17 ayat 3, engkau satu-satunya Allah yang benar. Markus 12 ayat 29, Allah kita adalah Allah yang esa, yang mengutip Ulangan 6 ayat 4. Yohanes 5 ayat 44, dari Allah yang esa, dan juga teks-teks yang lain. Nah, kemudian selain klaim Yesus, Rasul juga telah mengklaim bahwa Alkitab itu memperkenalkan Allah itu memang monoteisme numerik, tunggal secara hitungan, secara angka begitu ya. 1 Timotius 1 ayat 17, Allah yang kekal dan esa, bagi dialah Allah yang tidak tampak dan esa. Yohanes 5 ayat 44, dari Allah yang esa. Yakobus 2 ayat 19, satu Allah saja. Nah, ini saya tampilkan juga halaman-halamannya ya, Roma 3 ayat 30 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ini pendekatannya. Maka begini, karena presuposisinya, premisnya, atau sudut pandang awal atau keyakinan awal bahwa Allah itu mono, tunggal secara numerik, maka tidak boleh ada Allah di luar ini, di luar yang satu ini. Jadi Allah itu ini, satu begini, maka tidak boleh ada sebutan Allah lain yang sama dengan ini. Karena hanya ini Allah, mono, tunggal secara numerik. Nah, itu sebabnya kalau ada perikop atau teks dalam Alkitab yang
menyampaikan atau membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah, maka itu teks itu harus diberangus, teks itu harus dilihat dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda, dan teks itu pasti bukan hendak membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, sehingga atas premis monoteisme numerik itu, bahwa tidak boleh ada kesamaan dalam diri Allah, maka kita sampai pada bagian B dari halaman 15, 30, 64, 69, dan halaman 85. Eric Chang itu alergi dengan teks-teks Tritunggal. Bagi dia, Tritunggal itu mengurangi hakikat Allah, sehingga menjadikan Allah Bapa itu kurang terhormat, karena penganut Tritunggal mengangkat harkat dan martabat Yesus sepertinya hampir sama dengan Allah, sehingga mengurangi kemuliaan Allah, mengurangi derajat Allah sebagai Allah, begitu. Nah, jadi menurut dia Tritunggal itu telah mengurangi hakikat Allah dan menambahkan hakikat Allah kepada manusia. Di satu sisi mengurangi hakikat Allah yang sempurna dan menambahkan hakikat Allah kepada manusia. Kemudian dianggap bahwa Tritunggal itu menghadirkan 3 sosok atau tiga nenek istilahnya. Saya harus bertanya, ini kenapa ada tercoret di layar saya ya? Dari saya kayak itu? Hah? Oke. Saya pikir bukan saya coret. Baik, makasih. Nah, jadi kita sudah sampai di bagian B. Atas pendekatan tadi Bapak Ibu, maka Eric Chang begitu alergi dengan perikop-perikop dalam Alkitab yang membuktikan kesamaan dari Allah. Nah, berikutnya alergi teks Tritunggal itu membuat Eric Chang ingin membuktikan secara keras dan total bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa yang sebenarnya konsisten mengajak orang lain untuk hanya menyembah Elohim Yahweh. Sekaligus Yesus hanya memperkenalkan dirinya sebagai pengantara atau utusan. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Gerakan Unitarianism, gerakan Yohanes atau gerakan modalistik, ini selalu akan bermuara atau berakhir kepada pembuktian bahwa Yesus itu hanyalah manusia, hanyalah utusan, sehingga nanti akhirnya kesimpulannya sama dengan Islam, sama dengan agama-agama yang lain, bahwa Yesus itu hanyalah pemimpin yang layak dihormati. Dan kalau dilihat teladannya cukup bagus moralnya untuk diikuti. Ajarannya juga cukup positif. Pengakuannya hanya sampai di situ. Nah, hasilnya dari 2 pendekatan tadi, pendekatan monoteisme numerik yang kemudian menjadi alergi dengan teks-teks Tritunggal, hasilnya Allah itu hanya satu. Kemudian Tuhan itu hanya satu, yaitu Yesus. Tetapi pengertian Tuhan itu nanti sangat berbeda dengan pengertian Tuhan yang kita pahami. Maka Yesus tidak pernah berniat untuk menyetarakan dirinya dengan Allah. Maka konsekuensinya Yesus itu dianggap oleh Tuhan, dianggap oleh Allah, itu adalah kerjaannya bapak-bapak gereja setelah rasul-rasul mati. Nah, begitu. Jadi Yesus itu ditahbiskan atau diwisuda menjadi Tuhan. Begitu. Nah, maka yang B, maka Kristen telah melakukan indoktrinasi terhadap sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Bapak Ibu, di akhir bab 2 bukunya, Eric Chang mengatakan betapa penganut Tritunggal seperti kita, Kristen konservatif itu, telah melakukan penyembahan berhala terhadap Yesus, yang sebenarnya hal itu tidak pernah diinginkan oleh Yesus. Maka, bagi Eric Chang, kita ini adalah orang-orang bebal yang telah melanggar 10 hukum dalam kitab Keluaran itu. Yaitu jangan menyembah ada Allah lain selain Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita ini bagi dia adalah penyembah-penyembah dewa-dewa. Nah, yang kedua, kita lihat bagian kedua, upaya pembuktian atau usaha pembuktian monoteisme numerik dan pembuktian bahwa Tritunggal itu begitu menyesatkan. Ya, ini upaya yang dilakukan oleh Eric Chang. Pertama,
Dia mereduksi natur Yesus. Ini halaman 25 dan seterusnya. Maka yang pertama dia memulai bukunya itu dengan mengatakan Yesus itu bukan logos. Nah, saya tidak bisa tidak. Saya harus melawan Pak Moderator yang mengatakan tidak bisa menyebut nama. Saya harus sebut nama. Yaitu ini sangat mirip dengan ajaran pendeta Dr. Erastus Abdono dari seminar Logos mulai pertama sampai beberapa hari yang lalu sudah seminar Logos yang ke-31 dan selalu saya ikuti memang. Jadi saya ini penggemar berat Pak Erastus Abdono sebenarnya. Nah, Yesus itu bukan sang Logos. Tapi Yesus hanya dikuasai oleh Logos atau dirasuki oleh Logos. Dan itu ditulis oleh Eric Chang. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah dan memang Yesus tidak boleh Allah. Karena Allah itu hanya Allah yang dalam perjanjian lama. Maka Yesus bukan makhluk yang praeksistensi. Maka nanti istilah enarke hen hologos, kai hologos hen prostanteon, kai theos hen hologos dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu diberangus atau diredaksi ulang, diterjemahkan ulang bahwa teks-teks itu bukanlah sebuah perikop yang dapat dijadikan untuk membuktikan bahwa Yesus kekal adanya. Jadi teks seperti Mika 5 pasal 2, Yesaya pasal 9 ayat 5, Roma 9 ayat 5, Kolose 1 ayat 15-16, atau teks-teks yang menunjukkan praeksistensi Yesus, itu semua diterjemahkan secara berbeda oleh dia. Nah, kemudian karena Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bukanlah logos, karena logos yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah hikmatnya Allah, idenya Allah, pikirannya Allah, itu bukan pribadi. Maka Yohanes 1 ayat 14 itu diterjemahkan sangat berbeda dengan terjemahan orang-orang konservatif. Yohanes 1:14, kata kai hologos sar egeneto, dan firman itu menjadi, egeneto itu dari kata ginomai, to be, menjadi manusia, itu diterjemahkan ulang menjadi firman itu masuk ke dalam manusia, atau firman itu dikenakan oleh manusia. Bukan firman itu menjadi, bukan to be. Tapi in, masuk. Atau merasuki manusia. Maka manusia yang mengenakan firman Allah, nanti bisa menjadi Allah, suatu Allah. Maka Yohanes 1 ayat 1, itu juga diterjemahkan menjadi berbeda. Kalau kita menerjemahkan pada mulanya, kalau dalam terjemahan sekarang LAI itu sudah bagus bunyinya. Pada mulanya sudah ada firman. Itu sekarang bunyi terjemahan terbaru dari Yohanes 1 ayat 1. Kalau yang kemarin pada mulanya adalah firman, sekarang nampaknya penterjemah LAI telah melihat grammatical atau sintaksis dari kata hen dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Unitarianism seperti Eric Chang menerjemahkan pada mulanya adalah firman, firman itu mengacu kepada Allah, dan firman itu adalah suatu ilahi, suatu Allah. Begitu. Jadi kata noun, kata benda diganti menjadi kata sifat, adjektif, suatu kuasa, suatu daya yang besar. Yang ketiga, maka firman itu bukan person. Firman itu hanyalah sebuah ide. Nah, ini yang saya maksud, bahwa untuk membuktikan bahwa Allah itu hanyalah Allah perjanjian lama, Yesus tidak boleh menjadi Allah, maka usaha-usaha untuk mereduksi hakikat Yesus dilakukan oleh Eric Chang dengan mempreteli atau dengan mengubah terjemahan-terjemahan praeksistensi Yesus. Nah, kemudian mereduksi nilai historis, halaman 32. Dia berkata bahwa non-Yahudi abad kedua telah membawa nafas politeisme ke gereja. Maksudnya begini, bahwa sejak para rasul tidak pernah ada pengajaran kejamakan dalam diri Allah. Yang membawa atau mengajarkan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sehingga seolah-olah ada 3 Allah, itu bukan Yesus, itu bukan rasul-rasul, tetapi bapak-bapak gereja setelah rasul-rasul mati.
bapak-bapak gereja abad kedua, bapak-bapak gereja abad ketiga, yang telah diracuni oleh pikiran-pikiran pagan. Nah, di mana saya melihat buku Pak Eric Chang halaman 32 sampai halaman 45 itu sangat kental ada dalam pengajaran seminar Logos Pak Erastus Sabdono. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Kalau tidak mau dikatakan copy paste, tapi mirip 11-12 gitu ya. Nah, kemudian istilah Allah anak yang non-biblika. Menurut Eric Chang, istilah Allah anak yang dikenal dalam rumusan atau formula Tritunggal itu sama sekali tidak ada dalam Alkitab, maka itu adalah produk manusia yang harusnya tidak boleh diyakini. Kemudian Yesus sebagai Tuhan menjadi Yesus sebagai Allah. Nah, menurut Eric Chang inilah kesalahan terbesar orang Kristen. Alkitab hanya menampilkan Yesus sebagai Tuhan atau Tuan atau majikan atau penguasa, tetapi martabatnya itu diangkat oleh orang Kristen menjadi Yesus adalah Allah. Padahal Alkitab itu hanya mengatakan Yesus itu hanyalah Tuhan, begitu. Nah, kemudian masalah Tritunggal yang dianggap itu adalah rumusan dari manusia biasa atau bapak-bapak gereja. Nah, kemudian mengubah hal-hal teologis menjadi hal biologis. Misalnya, Eric Chang mempertanyakan di halaman 36 sampai halaman 37. Kalau Yesus itu betul-betul Allah, harusnya ibunya Yesus atau Maria harusnya lebih dihormati dibandingkan Yesus. Atau Bunda Allah, gitu ya. Nah, ini yang saya sebut memaknai istilah teologis menjadi biologis. Ya, karena kita tidak pernah menghubungkan bunda atau ibunya Yesus itu sebagai ibunya Allah. Kemudian istilah anak-anak Allah betul-betul dibiologiskan. Saudara tahu bahwa pikiran Unitarianism, dan kalau nanti Bapak Ibu membaca bukunya Pak Erastus Sabdono, judulnya Corpus Delicti, di situ disebutkan bahwa istilah anak-anak Allah itu memang secara harafiah, hurufiah, memang anak-anak Allah. Artinya apa? Allah itu punya beberapa anak. Lucifer anak Allah, Gabriel anak Allah, malaikat-malaikat yang lain anak Allah. Salah satunya Yesus juga anak Allah. Hanya dari anak-anak Allah itu ada yang nakal, ada yang jahat, ada yang tidak taat, ada yang taat. Misalnya anak Allah yang tidak taat itu siapa? Lucifer. Anak Allah yang taat itu siapa? Yesus Kristus. Maka di buku itu dikatakan begini. Kalau misalnya Yesus tidak taat kepada Allah Bapa, maka Allah Bapa tidak segan-segan membuat nasibnya Yesus Kristus sama dengan Lucifer. Nah, bayangkan saudara, ada buku yang bisa merumuskan gagasan sedemikian rupa. Karena apa? Karena memaknai istilah anak-anak Allah itu secara biologis. Bahwa Allah memang punya beberapa anak. Padahal istilah anak Allah itu tidak pernah dimaknai oleh bapak gereja atau rasul-rasul sedemikian rupa. Nah, jadi saya kira saya langsung ke respon saja karena nanti bisa panjang ceritanya ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama respon saya terhadap argumen Eric Chang bahwa naturnya Yesus itu tidak boleh dijadikan sebagai Allah. Misalnya dia berkata Yesus bukan firman. Yang saya kasih kuning ini adalah pemaparan dari Eric Chang. Yang poin-poin 1-2 itu adalah yang saya buat. Yesus bukan logos. Nyatanya Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah sang logos. Wahyu pasal 19, 1 Yohanes pasal 1, dan yang lain. Karena kalau logos itu tidak dimaknai sebagai Yesus, lalu bagaimana kita mengartikan ayat 14? Kai ho logos sark egeneto, dan firman itu menjadi manusia. Akan kesulitan kita mengartikan kalau Yesus itu bukan logos yang dimaksud oleh Yohanes pasal 1. Nah, oke lah. Misalnya kita mengikuti cara main atau cara sudut pandang Eric Chang dan Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa logos dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah hikmatnya Allah, idenya Allah. Begitu. Oke lah. Logos itu bukan Yesus.
Lalu bagaimana mengartikan ayat 14? Hikmat Allah itu menjadi manusia. Nah, itu juga akan berkontradiksi. Maka banyak hal yang akhirnya diubah penterjemahannya karena premis tadi. Bahwa Eric Chang ini telah diikat oleh sebuah premis sehingga akhirnya dia mengubah pemaknaan-pemaknaan perikop-perikop dalam Alkitab. Maka apa saudara-saudara? Karena Logos itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Sang Logos, maka ayat 14 itu juga dirubah. Jadi kata firman itu menjadi manusia dirubah. Firman itu dikenakan oleh manusia atau firman itu menguasai manusia atau merasuki manusia atau mengenakan manusia. Maka ketika hikmat Allah itu dikenakan kepada manusia, maka manusia itu akan seperti Allah. Contoh, orang-orang atau nabi-nabi di Perjanjian Lama dianggap oleh Eric Chang sebagai contohnya. Jadi Salomo yang menerima hikmat dari Allah, lalu dia akhirnya punya hikmat Allah. Nah, kira-kira itulah pengertiannya. Maka nanti kesimpulan akhirnya adalah apa? Yesus itu adalah manusia biasa seperti Salomo, seperti Simpson, seperti Gideon, seperti Yefta, seperti Barak, yang dikuasai oleh Allah. Tetapi bukan Allah itu sendiri. Karena manusia itu dikuasai oleh hikmat Allah, maka manusia itu menjadi seperti Allah. Ya, Bapak, teman-teman bisa ngikuti maksud saya ya. Artinya ini mirip dengan konsep panteisme. Panteisme itu dalam benaknya orang Yunani itu begini. Jadi Allah itu telah meluber. Kalau politeisme kan Allah itu ada jamak, ada lebih dari satu. Tapi kalau panteisme itu begini. Allah itu seperti es. Lalu dia mencair. Kemudian Allah itu atau es itu menyentuh meja. Maka meja mengandung es. Maka meja mengandung Allah. Es ini menyentuh laptop. Maka laptop itu mengandung Allah. Nah, kira-kira begitu jadinya. Maka tidak mengherankan kalau misalnya saksi Yehova. Jadi saksi Yehova dengan Unitarianism ini 11-12. Ini saudara ipar ini. Maka tidak mengherankan kalau akhirnya kelompok ini menerjemahkan dan firman itu adalah suatu menjadi kata sifat. Padahal itu dalam studi gramatikal itu adalah kata benda. Tapi menjadi suatu. Begitu. Nah, kemudian respon kita terhadap argumen Eric Chang, Yesus bukan makhluk yang praeksistensi. Kalau Yesus itu bukan makhluk praeksistensi, maka akan ada banyak Alkitab yang sulit dipahami. Tidak usah banyak-banyak. Contoh, saya kasih contoh satu aja. Bagaimana kita mengartikan istilah Yesus turun atau Yesus datang ke dunia? Benar enggak? Kata Yesus turun, Yesus datang ke dunia, bahkan sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus diadili, sebelum Yesus mati, Yesus mengatakan kepada murid-murid, anak manusia akan kembali ke tempat sebelum dia berada. Itu bagaimana menafsirkan itu, dan Eric Chang kesulitan menafsirkan teks-teks praeksistensi itu. Yesus turun ke dunia, Allah datang ke dunia. Mau bagaimana menafsirkan itu? Kalau dia belum ada sebelumnya. Karena Yesus sudah ada sebelumnya di tempat yang lain, di kekekalan, maka ada istilah itu, dua istilah ini. Yesus turun, karena dia sudah ada sebelumnya. Yesus naik. Yesus datang. Datang itu artinya dia datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu. Nah, kemudian firman tidak, argumen yang tadi ya, halaman 25-28, firman tidak menjadi tetapi masuk ke dalam manusia. Oke, kalau misalnya Yohanes 1 ayat 14 diartikan begitu, bahwa firman itu merasuki manusia atau memasuki manusia, bukan firman itu menjadi manusia. Maka teks-teks inkarnasi yang sangat melimpah dalam Perjanjian Baru itu dibuat bagaimana? Misalnya Allah mengambil rupa menjadi manusia. Mau bagaimana mengartikan itu? Atau Allah telah menjadi manusia. Ada beberapa teolog yang menggunakan istilah Allah menjelma menjadi manusia. Ada banyak sekali nats Alkitab yang
menjelaskan prinsip inkarnasi atau nafas dari inkarnasi. Nah, itulah sebabnya kalau kita menerjemahkan Yohanes 1 ayat 14, firman itu merasuki manusia, atau firman itu bukan menjadi manusia, maka itu akan bertentangan dengan banyak-banyak teks yang lain. Misalnya Yohanes 1 ayat 18. Bahwa Allah itu telah bertabernakel, berskenoo, diam. Itu Yohanes 1 ayat 18. Nah, dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi tidak mengenal yang namanya Allah merasuki satu benda untuk Allah bisa berbicara kepada manusia. Yang kita kenal dalam perjanjian lama itu kan Allah yang menyatakan diri. Hanya istilahnya beda dengan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama kan istilahnya kan teofani. Teofani itu dari kata theos dan painos. Theos Allah, painos itu penampakan. Allah menyatakan diri atau menampakkan diri atau memperkenalkan diri atau menyingkapkan dirinya yang tersembunyi supaya dikenal oleh orang-orang atau tokoh-tokoh pada masa perjanjian lama. Sehingga dalam perjanjian lama kita tidak pernah itu yang namanya Allah merasuki satu pohon, lalu melalui pohon itu Allah berbicara. Enggak. Allah menyatakan diri dalam bentuk semak belukar. Yang kedua, Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia kepada Abraham ketika Abraham di bawah pohon terbanting. Tadi yang semak belukar itu ketika Allah menyatakan diri kepada Musa. Maka kata Allah merasuki itu untuk menjelaskan penyataan diri Allah itu tidak dikenal itu. Maka saya di sini buat menyatakan diri versus merasuki. Nah, Alkitab memperkenalkan Allah yang menyatakan diri, bukan Allah yang merasuki. Makanya pikiran Allah yang merasuki itu telah ditolak dalam Konsili Kalsedon. Kenapa? Karena Nestorius dan Eutyches itu terpapar oleh paham ini, bahwa Allah itu telah merasuki manusia sehingga manusia itu memiliki setengah Allah. Misalnya Nestorius yang bertengkar dengan Eutyches, padahal sama-sama memiliki kecacatan teologis argumen mereka. Nestorius berkata tidak mungkin Yesus itu memiliki dua pribadi. Kemudian Eutyches berkata, Nestorius, bodoh kamu. Ya bisa saja. Tapi kealahan itu merasuki kemanusiaan sehingga kealahan itu bercampur dengan kemanusiaan sehingga Yesus itu setengah Allah, setengah manusia. Maka dia setengah hantu gitu. Bisa hilang tiba-tiba menurut Yohanes 8 ayat 58, bisa menghardik setan, bisa menenangkan topan dan seterusnya. Nah, kemudian argumen dari Eric Chang bahwa firman itu bukan person. Saudara bisa juga menyimak ini di seminar Logosnya Bapak Pendeta Dr. Erastus Abdono. Firman itu bukan person. Ini tadi saya sudah sampaikan akan menjurus kepada konsep pantheism Yunani. Kalau firman itu bukan Allah, bukan pribadi, maka pilihannya firman itu hanyalah ide. Kemudian ide itu meluber atau istilahnya itu dikenakan oleh manusia sehingga manusia bisa menjadi seperti Tuhan. Nah, saudara, ini berbahaya sekali. Karena nanti pada akhirnya begini. Yesus adalah manusia biasa, karena dia mengenakan firman, maka dia seperti seolah-olah seperti Tuhan. Demikian juga kita pengikut Yesus. Kita juga kalau berhasil berjuang mengenakan logos dalam sebuah perjuangan yang luar biasa, nanti kita juga seperti Yesus. Menjadi apa? Tuhan kecil atau minor God, Allah kecil. Gitu. Wah, inilah kesesatan yang sulit ditoleransi, tetapi memang walaupun hampir tidak masuk akal, tapi faktanya ada ajaran semacam ini. Nah, kemudian argumen bahwa sebenarnya di abad kedua dan abad ketiga, orang-orang non-Yahudi telah membawa nafas politeisme ke gereja. Nah, pertanyaan singkatnya begini. Benarkah ajaran Tritunggal atau kemajemukan dalam diri Allah itu adalah
hasil pengaruh dari orang-orang non-Yahudi yang membawa pikiran-pikiran pagan ke gereja? Saya katakan tidak. Karena sejak awal gereja itu telah diisi oleh orang-orang yang transculture. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2 di hari Pentakosta, ada orang-orang peserta di hari Pentakosta itu dari Elam, dari Asia, bahkan dari Arab, dari berbagai tempat. Itu sebabnya ketika kita membaca Kisah Para Rasul 4 seterusnya, nampaknya telah banyak orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya pada saat itu. Dengan berbagai latar belakang budaya. Apalagi sejak Kisah Para Rasul 9, Paulus dipanggil oleh Tuhan, lalu mulai pasal 12, pasal 13, itu banyak sekali orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, orang-orang Asia, orang-orang Turki, yang akhirnya percaya kepada Yesus dan mereka bukanlah orang Yahudi. Maka Paulus mengatakan, aku telah diutus untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi. Jadi tidak benar bahwa orang-orang non-Yahudi baru masuk ke gereja itu abad kedua. Tidak. Pada masa Paulus telah ada banyak orang. Kalau ditarik mundur, rekan kerja Paulus itu banyak yang bukan orang Yahudi. Timotius, papanya orang Yunani, makanya Paulus minta kepada Timotius di Kisah Para Rasul 15, dia harus disunat. Dan ada banyak nanti contoh-contoh yang bisa kita lihat. Kalau kita tarik mundur, murid Yesus itu beragam latar belakang. Ada dari kaum Zelot, ada dari kaum Saduki, ada dari kaum ahli-ahli Farisi, dan macam-macam. Nah, itulah sebabnya bahwa rumusan Tritunggal itu bukan rumusan yang dibawa ke gereja setelah masa Rasul. Faktanya, Rasul-Rasul telah menuliskan teks-teks tentang Tritunggal, bahwa Allah Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, atas ilham Roh Kudus. Maka kalau kita membaca teks Alkitab, kita tidak sedang membaca tulisan-tulisan Bapak Gereja abad ketiga atau abad kedua. Ini adalah tulisan-tulisan Rasul. Coba bayangkan ini. Yohanes itu orang Yahudi. Orang Yahudi tulen. Tapi dia bisa berkata, Allah itu telah menjadi manusia. Paulus itu orang Yahudi tulen. Dia sampai bersaksi dalam segala hal agama Yahudi, aku tak bercacat. Tapi dalam Roma 9 ayat 5 dia berkata, Yesus itu adalah Allah yang harus dipuja sampai selama-lamanya. Belum lagi kalau kita baca Kolose, bahwa Yesus adalah pencipta menjadikan segala sesuatu. Bayangkan orang Yahudi monoteisme garis keras mengatakan bahwa Allah itu telah menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi kita menolak premis ini atau opini yang digiring seolah-olah ajaran Tritunggal itu adalah produk bapak-bapak gereja yang telah dicemari oleh pikiran-pikiran pagan. Nah, kemudian istilah Allah anak ya, yang saya buat kuning ini tadi saya mengulang gagasan dari Eric Chang. Betul, argumen saya yang pertama, memang istilah Allah anak itu tidak ada dalam Alkitab. Itu memang adalah formula teologis ketika bapak-bapak gereja merumuskan istilah Tritunggal. Kalau misalnya pun kita hanya membicarakan tentang anak Allah, premisnya pun jelas. Jadi misalnya kita tidak usah menggunakan istilah Allah anak. Kita ikut aja maunya Eric Chang sekarang dan maunya Pak Erasus. Pak Erasus juga kan persis mengatakan bahwa istilah Allah anak itu tidak ada dalam Alkitab. Makanya saya duga ini dari buku Eric Chang ini. Kalau beliau tidak mengaku ya terserahlah. Nah, misalnya kita mau melihat istilah anak Allah. Kita baca coba satu ayat ya. Supaya nanti Bapak Ibu tidak merasa ini seminar tapi tidak ada ayatnya. Ayo kita lihat ayatnya. Yohanes 5 ayat 17. Yang membuat kita berbeda adalah Eric Chang dan kaum Unitarianism, termasuk modalistik, termasuk saksi Yehova, itu telah membiologiskan istilah anak Allah. Itu masalahnya. Nah, Yohanes 5 ayat 17, saya baca untuk saudara. Tetapi ia berkata, ini Yesus kepada mereka, Bapakku. Ketika Yesus berkata Allah itu adalah Bapa, Yesus sedang memposisikan sebagai anak. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah ini dia ayat 18.
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus memposisikan diri sebagai anak, sehingga nanti akan ada banyak istilah anak Allah yang menuju kepada Yesus, ini sama dengan Allah. Maka Kristen konservatif seperti kita menolak teori saksi Yehova dan Unitarianisme yang nanti bermuara pada kesimpulan bahwa Yesus itu diciptakan. Tidak. Alkitab mengatakan Yesus itu dilahirkan dari Bapa atau keluar dari Bapa. Bapak-bapak gereja konsisten menggunakan istilah ini. Keluar dari Bapa artinya apa, Pak? Yesus itu satu DNA dengan Bapa, satu dunia dengan Bapa, satu esensi dengan Bapa. Sama, Pangeran Manurung, ini kan keluar dari mama saya. Karena mama saya manusia, maka saya juga manusia. Saya disebut anak manusia, artinya sama dengan manusia. Nah, masalahnya Eric Chang ini sepertinya sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran non-Kristen yang membiologiskan istilah teologis. Masih pernah Bapak Ibu dengar ya Habib Rizik itu yang menurut saya tidak cerdas. Kalau Yesus itu anak Allah, siapa susternya? Ini kan adalah upaya-upaya membiologiskan istilah teologis. Karena kalau misalnya memang betul-betul istilah anak Allah itu ingin dibiologiskan, harusnya istilah anak Allah itu sama sekali tidak tepat. Harusnya ibu Allah. Karena tidak pernah Bapak itu memperanakkan secara biologis. Maka Bapak yang keluar, anak yang keluar dari Bapak, kalau ingin dibiologiskan itu kan menjadi sangat memalukan dan menggelikan. Karena kita belum pernah dengar atau belum pernah lihat ada anak keluar dari bapaknya. Selalu anak itu keluar dari ibunya. Nah, itulah sebabnya saya katakan masalah Eric Chang sebenarnya bukanlah kepada istilah Allah anak yang digunakan oleh bapak-bapak gereja ketika merumuskan rumusan Tritunggal. Kita harus akui bahwa istilah Allah anak itu tidak ada dalam Alkitab, tapi itu adalah sebuah istilah teologis. Begitu. Nah, kemudian istilah anak Allah yang tunggal yang dikutip oleh Eric Chang, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, ini menjadi bukti pembeda Yesus dengan malaikat-malaikat. Nah, saya ulang sedikit Bapak Ibu. Bagi Eric Chang dan penganut Unitarianism, penganut monoteisme numerik, Allah punya beberapa anak. Lucifer, Gabriel, termasuk Yesus Kristus. Nah, tapi yang menarik, khusus Yesus Kristus malah mengenakan istilah yang jauh lebih unik. Apa itu? Anak tunggal Allah. Monogenes Theos. Nah, kalau kita melihat istilah ini, malah menurut saya istilah anak tunggal Allah ini hendak membedakan antara Yesus sebagai anak Allah dengan anak Allah yang lain. Kenapa, Pak? Karena kita juga disebut anak Allah. Kenapa, Pak? Iblis itu juga disebut anak Allah. Keturunan-keturunan Set juga disebut anak Allah. Kalau kita membaca misalnya Kejadian pasal 6. Maka Yesus yang menyandang gelar sebagai anak tunggal, menurut saya, ini malah menjadi dasar untuk membuktikan bahwa kita perlu menolak anggapan Yesus sebagai anak Allah sama dengan Lucifer sebagai anak Allah. Karena keunikan dari istilah anak tunggal Allah. Nah, jadi ada dua kecacatan di sini. Yang pertama, mereka tidak bisa memaknai istilah anak tunggal Allah sebagai pembeda kita sebagai anak Allah dan Yesus sebagai anak Allah, malaikat sebagai anak Allah dan Yesus sebagai anak Allah. Yang kedua, membiologiskan istilah teologis. Begitu. Nah, kemudian ini yang menarik. Eric Chang dan seluruh varian-varian yang mengikuti ajarannya, Ones, modalistik dan seterusnya, mengatakan begini. Yesus itu boleh disembah, bukan boleh disembah, boleh disebut sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Gitu.
Nah, ini nanti akan membingungkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita paham, sebenarnya istilah Tuhan itu kan terjemahan dari bahasa Ibrani YHWH atau Adonai atau Hasem kalau disebutkan. Jadi dalam perjanjian lama, misalnya Yesaya 40 ayat 3, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Kata Tuhan di situ kan jelas YHWH. Ketika itu dikutip oleh penulis perjanjian baru, oleh Yohanes, oleh Paulus, kata YHWH itu menjadi kurios. Artinya apa? Kata Tuhan dalam perjanjian lama selalu diterjemahkan menjadi kurios dalam perjanjian baru. Dan para rasul tidak pernah membedakan kata Tuhan bagi Yahweh dan kata Tuhan bagi Yesus. Malah sebaliknya, nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah YHWH, itu persis diterjemahkan menjadi kurios oleh para penulis perjanjian baru. Ya memang ini perlu waktu untuk menjelaskan, tapi saya kira itu saja dulu bahwa antara YHWH dalam perjanjian lama dengan Yesus sebagai Tuhan dalam perjanjian baru itu adalah terjemahan yang sama. Dan nanti kita bisa melihat hubungan penterjemahan antara teks perjanjian lamanya dengan perjanjian barunya. Lalu kemudian saya katakan bahwa telah terjadi pereduksian hakikat Yesus. Jadi Yesus sebagai theos dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kata benda kalau kita lihat. Tapi itu diubah menjadi kata sifat. Kenapa bisa begitu? Nah kalau kita lihat tadi premisnya, karena Allah itu hanyalah satu secara numerik, maka Yesus itu tidak boleh menjadi Allah. Maka teks-teks yang mengalahkan Yesus harus dirubah. Begitu. Nah memang ini nanti bisa didiskusikan lebih panjang. Kata Adonai dalam perjanjian lama itu diterjemahkan bisa dua. Tuhan, tetapi juga Tuhan. Karena kalau dia diterjemahkan Tuhan, itu untuk menjelaskan Allah yang Tuhan yang kekal. Tapi juga kata Adonai bisa diterjemahkan Tuhan menurut konteksnya. Karena memang Tuhan itu bukan sebagai Allah yang kekal saja. Karena dia juga adalah penguasa. Karena dia juga menerima penyembahan dari manusia. Nah itulah sebabnya memang perlu melihat kata-kata ini berdasarkan penggunaan konteks-konteksnya. Nah kemudian ya, masalah historis tadi, Tritunggal itu dilahirkan pada konsili Nisea. Nah saya jelaskan, di halaman 52 sampai halaman 62, Eric Chang ingin mengatakan bahwa Tritunggal itu akhirnya menghasilkan ada 3 Allah. Nah kalau kita belajar historis rekan-rekan, istilah Tritunggal itu tidak pernah itu muncul dalam sebuah permasalahan tentang bagaimana manusia pada saat itu atau orang-orang pada saat itu yang mencoba menghitung Allah. Nah sekarang kita selayang pandang saja. Istilah Tritunggal itu dicetuskan oleh Tertullianus dan rekan-rekannya karena apa sih? Bukan karena masalah orang menghitung jumlah Allah 1-kah, 2-kah, 3-kah. Tidak ada hubungannya dengan jumlah Allah. Tapi pada saat itu Sabellius tidak bisa membedakan antara Bapa dengan anak, anak dengan Roh Kudus. Jadi bukan masalah, bukan terletak pada jumlah hakikat Allah itu ada berapa. Bukan itu konteks lahirnya Tritunggal. Maka kalau ketika seseorang sekarang, di zaman sekarang berbicara Tritunggal itu lalu menghubungkannya dengan jumlah berapa Allah, menurut saya itu menyalahi konteks kemunculan istilah Tritunggal. Istilah Tritunggal sejak awal tidak lahir bukan untuk menjawab ada berapa jumlah Allah. Tetapi karena Sabellius tidak bisa membedakan karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebenarnya itu saja. Maka itulah sebabnya di bukunya Eric Chang dia telah salah menduga. Dia telah salah langkah, salah berpikir ketika dia berkata Allah Bapa itu harusnya disebut Allah pertama, Allah Anak itu disebut Allah kedua, Allah Roh Kudus itu disebut Allah ketiga. Nah, makanya nanti saya ada juga kutip itu yang akhirnya Eric Chang menyimpulkan begini.
Ulangan 6 ayat 4 itu, beliau rubah bunyinya, kalau Ulangan 6 ayat 4 itu kan bunyinya begini. Dengarlah, oh Israel, Allah kita itu Allah yang esa. Nanti dia rubah, dengarlah gereja Tuhan, Allah kita itu Allah yang 3 gitu. Nah, jadi tidak benar konteks Tritunggal itu lahir untuk menjawab ada berapa jumlah Allah. Kalau konteksnya seperti itu, ya repot sekali. Nah, kemudian Eric Chang menyinggung masalah Origenes yang pada saat itu memang mengatakan bahwa kami ini tidak takut menyebut ada berapa Allah, jumlah Allah 2K, 3K, dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang benar adalah bahwa para bapak gereja telah memahami bahwa di dalam Allah itu ada kemajemukan dan ada ketunggalan. Dan kan kita sudah paham itu ya, di kelas proper atau di kelas doktrin Allah, Kejadian 1 ayat 1 misalnya ada kejamakan Allah di sana dan ada ketunggalan Allah di sana. Misalnya kata Beresit bara Elohim. Kata bara itu orang ketiga tunggal. Tunggal dia mestinya. Tapi kata Elohim itu jamak, orang pertama jamak, kita atau kami. Makanya Kejadian 1 ayat 26, bukan saya yang menciptakan, tapi baiklah kita, baiklah kami. Nah, itu karena memang Bapak Gereja sudah paham bahwa di dalam diri Allah yang tunggal ada kemajemukan. Maka memang salah sangka orang-orang ini, kaum Unitarianism atau non-Kristen seperti Islam itu, telah salah sangka kepada kita ketika kita berbicara Tritunggal seolah-olah kita berbicara ada berapa jumlah Allah. Padahal sama sekali kita tidak pernah ingin berbicara Tritunggal itu artinya ada 3 Allah. Begitu. Nah, salah sangka atau salah paham, akhirnya pahamnya menjadi salah. Nah, kemudian berikutnya, bahwa istilah Tritunggal itu membuat orang-orang Kristen mengurangi hakikat Allah dan menambahkan hakikat Allah kepada manusia. Jadi hakikat Allah dikurangi separuh, hakikat manusia ditambahi kealahan separuh. Sehingga kemuliaan Allah berkurang setengah, kemuliaan Yesus sebagai manusia bertambah setengah. Nah, Eric Chang berkata kita ini kurang ajar. Karena telah mengambil kemuliaan Allah, Yahweh yang mono itu, dan kita ambil itu kepada Yesus. Sehingga kita memberikan penyembahan 50% kepada Allah Bapa, lalu memberikan penyembahan 50% kepada Yesus. Nah, bagi dia kita ini menyembah berhala. Nah, apakah memang betul demikian? Sama sekali tidak. Karena kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah itu menambahkan rupa manusia dalam dirinya. Bukan mengurangi martabatnya, tapi menambahkan kemanusiaan. Kalau kita belajar Kristologi di topik inkarnasi, apa sih artinya inkarnasi itu? Allah di dalam daging. Kita bisa lihat Filipi pasal 2 ayat 6 misalnya. Allah telah mengambil rupa menjadi manusia. Kata mengambil itu dari kata labon. Kata dasarnya itu lambano, taking. Arti teologisnya apa? Allah menambahkan kemanusiaan dalam dirinya tanpa mengurangi kealahannya. Saya ulang. Inti dari inkarnasi itu kan Allah di dalam daging, Allah menambahkan kemanusiaan dalam dirinya. Allah yang adalah roh, menurut 2 Timotius, itu tak terhampiri, tak tersentuh, tak terlihat, tak terbayangkan. Begitu jauh, transenden. Maka Allah harus menambahkan bentuk-bentuk materi dalam dirinya. Yaitu bentuk daging, bentuk manusia yang bisa disaksikan, yang bisa disentuh. Nah, yang benar Alkitab mengatakan Allah tidak mengurangi kealahannya. Allah hanya menambahkan kemanusiaan dalam dirinya. Tapi memang Dwinatur atau Allah dan manusia sejati yang kita pahami dalam doktrin Kristologi ini sangat ditolak keras oleh Eric Chang di halaman 154 sampai 160. Jadi dia berusaha keras untuk membuktikan bahwa gagasan Dwinatur itu adalah gagasan pagan. Itu gagasan orang-orang yang mempercayai politeisme. Allah itu ada beberapa gitu. Nah, tapi saya sebaliknya, di poin saya yang kedua berkata, sebaliknya.
Unitarian seperti Eric Chang dan para varian-variannya telah menjadikan manusia biasa menjadi suatu Allah dalam sebuah proses pencampuran keilahian dan kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti seminar Logos Pak Erastus kah? Yang hari Sabtu kemarin. Itu menarik ketika beliau menceritakan atau menjelaskan apakah Yesus itu adalah pencipta. Yesus itu, tapi ya it's okay lah, nanti kapan-kapan aja ya kita membicarakan itu. Tapi akhirnya saudara-saudara, Unitarian ini malah sebaliknya menjadikan Yesus sebagai manusia biasa menjadi sebuah suatu Allah. Nah, kalau tuntutannya Eric Chang adalah bahwa kita telah mengurangi martabat Allah Bapa itu dan mengambilnya dan menaruhnya ke dalam diri Yesus. Nah, kalau Alkitab mengatakan tidak, Allah yang menambahkan kemanusiaan dalam dirinya tanpa mengurangi keilahiannya. Jadi yang benar adalah Unitarian itu telah menjadikan manusia sebagai suatu Allah. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 1 ada firman. Firman itu adalah miliknya Allah, Elohim Yahweh. Firman itu adalah hikmatnya Elohim Yahweh. Kemudian hikmatnya Elohim Yahweh ini dikenakan atas manusia atau merasuki manusia, maka manusia itu menjadi seperti seolah-olah menjadi Tuhan. Tapi tidak semua bisa menjadi Tuhan. Tidak semua menjadi suatu Allah. Yang bisa menjadi suatu Allah itu adalah orang-orang seperti Yesus yang berjuang. Lewat apa perjuangannya? Lewat penderitaan, mematikan kedagingan, dan seterusnya. Orang-orang itulah yang nanti disebut tak bercacat, tak bercela, sempurna seperti Yesus. Dan orang-orang seperti itulah yang nanti pada waktunya diberi gelar sebagai kurios. Sebagai Tuhan. Maka nanti kita menjadi tuan-tuan kecil. Seperti Yesus. Gitu ya. Tapi kita menolak pikiran atau gagasan yang menggelikan semacam itu. Ya. Nah, Tritunggal menghadirkan 3 sosok. Halaman 15, 30, 64, 69, 85. Atau 3 nenek. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau kita berbicara kata Tritunggal dan mono, nah ini jangan sampai digiring opini, seolah-olah kita penganut Tritunggal ini tidak meyakini Allah yang esa. Nah, kita semua meyakini semua teks-teks yang dijabarkan oleh Eric Chang. Allah itu Allah yang esa, Allah itu Allah yang satu. Ulangan 6 ayat 4 yang dikutip oleh Yesus dalam Lukas 24. Dengarlah, oh Israel, Allah kita itu Allah yang echad. Tapi kan kita sudah tahu kata echad dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani kan itu kan tidak satu seperti menghitung jengkol atau menghitung satu-satu bakpao, bukan. Itu kan satu kemajemukan. Suami dan istri menjadi satu. Nah, itu kata echad gitu. Dan banyak teks-teks yang lain. Saudara tahu kata satu itu dalam Alkitab itu digunakan 971 kali. Kata satu. Kebanyakan itu bisa kata echad, tapi juga ada banyak menggunakan kata yahid. Yahid itu satu dalam bilangan numerik. Misalnya ketika Allah memanggil Abraham lalu dia berkata, persembahkanlah anakmu itu yang satu-satunya. Nah itu kata yahid. Satu dalam bentuk satu tunggal, numerik. Tapi Allah yang esa tidak pernah menggunakan kata yahid. Semua echad. Semua echad. Kata esa dalam perjanjian baru itu selalu menerjemahkan kata echad. Satu bukan satu seperti jengkol. Begitu. Nah, ini saya ingin mengulang perdebatan saya dengan Ustadz Menahim Ali dan Ustadz Mas'ud tahun 2015 di Universitas Muhammadiyah. Yang pemahamannya juga sama dengan Eric Chang. Menghitung jumlah Allah dari perspektif matematika dan ilmu fisika. Maka Yohanes 1 ayat 1 kan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah Ustadz Mas'ud waktu itu menggunakan ilustrasi yang lain. Pak Manurung katanya. Saya bilang ya. Dia bilang yo.
Ini benarkah ini Yohanes 1 ayat 1 bunyinya seperti ini? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Begini Pak Manurung, ini bisa enggak saya buat begini? Pada mulanya adalah Lukas, Lukas itu bersama dengan Markus, dan Lukas itu adalah Markus. Oh, gitu. Saya ulang ya, ilustrasinya agak menggelikan, tapi ini penting untuk dijawab. Pada mulanya adalah Lukas, Lukas itu bersama dengan Markus, dan Lukas itu adalah Markus. Nah, kenapa bisa begitu cara berpikirnya? Karena mencoba memisahkan antara logos dengan theos, kemudian memposisikan logos itu sebagai Allah ke-1, theos itu Allah kedua. Atau apa? Memanusiakan Allah. Nah, ini cilakannya kalau sudah menggunakan pendekatan-pendekatan antropologis terhadap Allah. Nah, ini dia repot. Ya tentu saja bukan begitu cara menghitungnya atau cara mendekati istilah itu. Kita tidak pernah mengartikan logos itu adalah manusia pertama, theos itu adalah manusia kedua. Gitu. Tidak pernah kita membayangkan bahwa logos yang dimaksud itu adalah Pak Lukas, lalu theos yang dimaksud itu adalah Pak Markus. Dua manusia yang dijadikan satu. Nah, saudara-saudara, itu adalah kesesatan dalam berpikir ketika mendekati Allah atau ketika membicarakan Allah. Begitu. Dan Kristen tidak pernah menggunakan pendekatan semacam itu dalam membaca teks-teks Tritunggal. Nah, saya sudah sedikit lagi Bapak Ibu. Pada akhirnya, Eric Chang mengatakan Yesus hanyalah manusia biasa yang konsisten mengajak orang. Jadi, ada 20 halaman yang beliau gunakan untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah pengantara. Nah, saya katakan, inilah ketidakmampuan Eric Chang, termasuk pendeta Dr. Erastus Sabdono, dalam membedakan gelar dan fungsi Yesus sebagai Mesias. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, Mesias itu kan telah ditampilkan dalam berbagai fungsi. Mesias itu dalam bahasa Ibrani, Mesayah. Dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih. Dalam bahasa Aram menjadi Mesihah. Kalau di Aram Barat dia menjadi Mesiho. Artinya apa? Anoint. Orang yang diurapi, orang yang diminyaki. Untuk apa diurapi? Untuk beberapa tugas. Ada yang diurapi menjadi imam. Ada yang diurapi menjadi raja. Misalnya Saul, Daud, Kores. Ketika diurapi, itu disebut dalam bahasa Ibraninya itu dimesiaskan. Mesayah. Jadi diurapi untuk tugas-tugas tertentu. Nah, kita paham. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 memperkenalkan Allah, kemudian manusia. Allah sejati, manusia sejati. Dalam kemanusiaan diri Yesus, ada namanya fungsi-fungsinya sebagai manusia. Makanya ketika Yesus sebelum memulai pelayanan, dia harus dibaptis melewati prosesi-prosesi. Seperti orang-orang dalam Perjanjian Lama yang perlu ditabiskan. Nah, dalam fungsi-fungsinya Yesus, dia disebut sebagai imam, dia disebut sebagai nabi, dia disebut sebagai guru, dia disebut sebagai pengajar, dia disebut sebagai pembuat mujizat, dia disebut macam-macam. Nah, ini yang tidak bisa dilihat oleh Eric Chang. Sehingga ketika Eric Chang melihat ketika Yesus berkata, "Aku telah diutus oleh Bapa," selalu Eric Chang menghubungkannya, ini bukti bahwa Yesus bukan Allah. Kenapa? Karena dia menyebut Allah yang mengutus dirinya. Nah, ini adalah ketidakmampuan melihat Dwinatur. Dan memang tidak mungkin dia percaya Dwinatur karena premis yang pertama, tidak boleh ada Allah itu lebih dari satu. Tidak boleh ada kemajemukan dalam diri Allah. Begitu. Nah, beberapa penolakan. Waktu saya masih ada, Pak. Ini sudah, ya? Sudah habis ya, tinggal menyesuaikan, Pak. Oke. Ini sebenarnya sudah yang terakhir ini ya, bagian ketiga. Jadi bagian pertama tadi pendekatannya, kemudian upaya-upaya yang kedua, bagian kedua upaya-upayanya, lalu beberapa penolakannya yang tidak mungkin ini saya bisa jelaskan bisa habis, tapi dia menolak kata echad itu sebagai kesatuan. Nah, dia bersekuku mengatakan bahwa kata echad itu
memang harus diterjemahkan sebagai singular, tunggal gitu. Padahal Alkitab kata satu itu 971 kali dan memang penggunaannya itu bisa sangat berbeda-beda. Nah, Eric Chang tidak bisa melihat makna kata itu sesuai dengan konteksnya. Padahal kan kalau kita belajar, Pak, saya bisa membuktikan kepada Bapak Ibu bahwa sebuah kata itu, kata yang sama, itu kalau digunakan dalam konteks yang berbeda, maknanya bisa sangat berbeda. Kata anak manusia, Yesus sebagai anak manusia, itu digunakan dalam banyak konteks sehingga maknanya bisa berbeda-beda. Ada dia istilah anak manusia yang disandang oleh Yesus itu, maknanya bahwa Yesus memang betul-betul manusia biasa. Tapi kata yang sama, anak manusia digunakan juga bagi Yesus untuk membuktikan bahwa dia adalah makhluk ilahi. Misalnya yang ditulis dalam kitab Daniel. Jadi sebuah akar kata yang sama digunakan dalam konteks yang berbeda, maknanya berbeda. Yang kedua misalnya, kata pistis, iman. Dalam satu kesempatan kata ini digunakan iman untuk keselamatan, saving faith. Tapi dalam kesempatan yang lain kata pistis, kata yang sama juga digunakan untuk beriman untuk terluput dari bahaya. Misalnya ketika Paulus mengatakan, aku telah beriman bahwa kami luput dari bahaya. Itu juga kata pistis. Yang ketiga, kata pistis juga digunakan dalam konteks seseorang yang mengambil komitmen untuk beriman kepada Tuhan. Itu juga kata pistis. Nah, sehingga kata echad penggunaannya tidak boleh hanya digunakan untuk membuktikan bahwa ini memang artinya adalah tunggal dalam arti numerik, dalam arti bilangan. Maka kata echad itu tidak boleh diartikan satu kesatuan. Nah, saya bilang gundulmu itu mau menang sendiri doang. Gitu. Oke, kita cepat. Lalu dia menolak argumen kita, 3 nama, toonoma, dalam formula baptisan Matius 28. Memang kan kalau kita lihat 3 nama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan itu kan menggunakan gramatikal tunggal. Ya kan? Bukan jamak gitu. Dalam nama, padahal nama-namanya itu ada 3. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kenapa menggunakan gramatika berbentuk tunggal? Kenapa tidak jamak? Nah, kita penganut Tritunggal yang percaya Anak adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, menggunakan teks itu sebagai salah satu, atau hanya bagian kecil untuk membuktikan Tritunggal. Tapi kemudian Eric Chang menolak argumen itu. Tapi tidak ada dalil yang kuat saya lihat, saya baca. Kemudian istilah anak Allah tadi yang saya sudah sempat menjelaskan itu ya. Menjelaskan itu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti membaca bukunya panjang lebar halaman 126 sampai halaman 134, klaim-klaim Yesus sebagai akulah kebangkitan, akulah terang, akulah hidup, akulah jalan keselamatan, akulah juru selamat, akulah gembala yang baik. Nah, saya mengatakan ini sangat bukan Eric Chang yang mengutip Pak Erastus, tapi Pak Erastus pasti terpengaruh atau terinspirasi oleh buku Eric Chang halaman 126 sampai halaman 134. Karena jelas sekali penjabarannya mirip, teks-teks yang digunakan juga mirip. Bahwa ketika Yesus berkata, akulah terang, akulah jalan keselamatan itu bukanlah pernyataan otoritas. Itu adalah pernyataan begini loh. Yesus ini adalah utusan atau perwakilan dari Allah. Seperti duta besar. Jadi kalau kita punya duta besar di Amerika, nah duta besar kita ini kalau berbicara di Amerika, ya akan membawa atau mewakili nama Indonesia. Nah kira-kira begitu. Jadi, tapi sebenarnya dia bukan. Dia hanya perwakilan. Begitu. Nah bayangkan banyak sekali teks-teks otoritas. Bagaimana Lukas 2 mengatakan Yesus secara berotoritas mengatakan dialah gembala. Yohanes mengatakan akulah gembala. Bagaimana mungkin itu secara singkat dan sederhana. Eric Chang langsung mengatakan itu hanyalah pernyataan bahwa Yesus itu adalah duta besar. Saya bilang duta besar gundulmu. Kalau kita lihat itu adalah pernyataan otoritas yang menyamakan dirinya dengan Allah. Karena mengampuni dosa hanya Allah. Menyelamatkan hanya Allah. Apalagi menjadi gembala yang baik itu hanya Allah. Dan banyak
gelar-gelar atau fungsi-fungsi Allah yang secara otoritas itu disampaikan oleh Yesus. Nah, kemudian yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir. Di bab 2, halaman 194 sampai halaman 236, Eric Chang sampai kepada kesesatannya. Dia berkata, di akhir bab 2, hanya manusia sempurna yang bisa menjadi juru selamat. Jadi bayangkan premisnya ini, bahwa sejak awal Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu menjadi juru selamat di tengah jalan, dalam sebuah proses. Apa prosesnya? Yesus berjuang menghindari dosa, Yesus berjuang menahan nafsu, sehingga berhasillah hikmatnya Allah menguasai Yesus secara sempurna. Karena Yesus berhasil mengenakan logos itu tanpa cacat celah, maka Yesus layak menjadi juru selamat. Jadi sejak awal, Yesus itu bukan juru selamat. Dia menjadi juru selamat di tengah jalan. Karena dia telah berhasil, maka dia diberi gelar sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Maka sejak Yesus berhasil taat mati di kayu salib, sejak saat itulah Allah menganugerahkan kekuasaan kepada Yesus. Maka Yesus berhak menyandang gelar sebagai penguasa, sebagai Tuhan, sebagai majikan. Maka karena atas itulah siapa saja yang mengikuti teladan Yesus akan disamakan hukumnya oleh Allah. Maka Bapak Ibu kalau tidak sempurna seperti Yesus tidak akan masuk surga. Kasihan deh lo. Gitu. Tidak akan masuk surga. Harus sempurna seperti Yesus. Bayangkan. Ini yang saya sebut keselamatan tanpa Injil. Ini yang saya sebut kekudusan tanpa Yesus. Ini adalah kekudusan hasil perjuangan sendiri. Yang kedua, Yesus itu adalah Yesus yang diteladani, bukan yang disembah. Ini bertolak belakang dengan penyembahan murid-murid rasul-rasul, bapak-bapak gereja pada abad pertama yang menyembah Yesus tetapi juga meneladani Yesus. Yang ketiga, kalau Eric Chang berkata kita telah melakukan penyembahan berhala karena telah mentuhankan Yesus, saya katakan dialah yang menghinakan Yesus Kristus, yang membuat Yesus yang adalah Allah menjadi manusia biasa. Ini kesesatan yang luar biasa, karena Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak mengakui Yesus sebagai manusia. 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 4.